ada down dropnya yang sampai udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Contohnya sih yang waktu perceraian aku pertama tuh kan anakku sempat diambil, and it was a hard cukup sulit dan cukup rumit pengadilannya ya. Oh ada aja gitu setiap, biasanya kalau pengadilan itu kan setiap ada tanggal kan schedule baru kapan akan sidang gitu. Setiap sidang kok ada masalah baru gitu kan, entah apalah dibuat itu gitu. Tapi alhamdulillah ada jalan gitu. Waktu itu aku percaya akan harapan yang aku temukan pada saat mencari jawaban nih. Kalau yang cerita itu, akhirnya suatu malam aku lagi sholat, nah kamarku itu lagi tahajud tepatnya. Kamarku itu posisi kiblat tuh kurang lebih seperti ini nih, kaca di sini karena tahajud gitu. Enak kan tuh kalau angin-angin gitu. Jadi setiap aku tahajud minta jawaban ini mesti bagaimana yang nyelesain masalah ini, aku buka lah itu jendela. Terus pas lagi baca Quran, angin itu gitu, gitu kok bisa kebuka di ayat yang abis itu aku dapat jawaban. Ya udah ya, aku menyimpulkan sendiri, akhirnya mendapatkan keyakinan, dan akhirnya aku bisa melangkah gitu untuk okay, this is what I'm gonna do gitu, ini yang akan saya lakukan. 7 atau 8 bulan lalu anak aku suatu hari tuh kok mendadak membesar gitu kan, besar banget gitu, bloated gitu. Aku pikir ini lucu banget ya gitu, nih cocok kali makanannya sekarang atau susunya gitu. He's so healthy and cute. Waktu itu aku baru pulang syuting film kalau nggak salah, atau kemana gitu, yang meninggalkan dia like 2 weeks atau a week gitu. Jadi kan lama nggak lihat, biasanya kalau lihat anak, wah ada perubahan gitu. Apalagi anak kecil tuh perubahannya akan terlihat banget. Pulang, wah gemukan ya gitu. Tapi kok lama-lama gemukannya digendong juga kayak gendong gentong yang ada airnya gitu. Rasanya beda deh badannya. Terus minggu kedua itu tiba-tiba kelaminnya ada membesarnya luar biasa, dan di situ baru ini sih udah bukan alergi atau gemuk atau apa lagi nih, this is something gitu. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit gitu. Itu ternyata udah adalah titik terkritis dia yang kita nggak tahu. Kayak manusia itu harus punya albumin di tubuhnya, itu hitungannya tuh 5 lah gitu. Nah anak aku tuh udah 0,1 albumin di tubuhnya. Jadi gak ada albumin ya badan kita nggak bisa beroperasi dengan baik gitu. Nah akhirnya dia mendapatkan beberapa tes, dan akhirnya disimpulkan dia terkena nephrotic syndrome. Itu kelainan pada ginjal. Jadi ginjalnya ini dia bukan gagal ginjal. Kalau gagal ginjal itu kan ginjalnya rusak ya, mesti diganti atau apa itu. Kalau ini dia seperti kita beli komputer baru gitu, wujudnya bagus, tapi ternyata pas kita nyalain error dia gitu. Jadi ginjalnya nggak beroperasi dengan baik. It's not genetic, it's not virus, juga bukan bakteri. Ini memang bawaan diri dia yang ginjalnya nggak sempurna kayak manusia lainnya gitu. Nephrotic syndrome itu juga ada bermacam-macam, yang sekali waktu dan yang relapse. Jadi kalau udah relapse akan seumur hidup gitu, dan bisa berakibat karena relapse lagi, akhirnya at the end di umur-umur tertentu, di umur dewasa dia bisa jadi gagal ginjal gitu. Nah kemarin juga yang ditakutkan kalau nggak tepat kita bawa itu kan, air udah kesebar ke satu badan, takutnya masuk jantung atau apa, itu yang bisa berakibat fatal gitu. Ya begitu tahu ginjalnya anak umur 3 tahun kok sakit ginjal, itu udah kayak yang kayak udah gak bisa ngomong, udah kerjaan nangis mulu. Yang aku langsung telepon manajer aku semua yang kayak okay, I'm done with this entertainment business. Kalau bisa telepon semua klien dan maafin banget, aku mengundurkan diri. Maksudnya bukan mengundurkan diri, sekarang mau fokus ke anak dulu gitu. Nanti kalau misalnya udah ada, karena sekarang nggak ada jawaban, itu keputusan yang sekarang aku mau 24 jam sama anak gitu. Ya itu bisa dibilang kehilangan harapan lah ya gitu. Semua udah ya pokoknya buat anak, dan dokter juga diajak berantem, itu kan berarti orang kehilangan harapan kan. Maksudnya bukannya kita berkomunikasi dengan baik atau apa gitu, tapi suami istri berantem, sama dokter pun diajakin berantem, kayak semua orang diajakin berantem, kayak semua orang adalah salah gara-gara semua orang nih, kenapa mesti terjadi sama gue gitu, salah gue apa. Nah ini ya udah banyak sekali pertanyaan gitu, tapi at the end ya itu tadi, mungkin setiap orang mungkin akan berbeda ya, apa yang menyebabkan dia mendapat magnet lagi atau pancingan lagi untuk harapan itu ada lagi gitu. Akhirnya ya ada lagi harapan itu di diri aku, dan harapan itu ya mungkin adalah harus positif. Nah pada saat aku positif ya masalah memang gak langsung selesai gitu, but
um, ada aja jalan, misalnya ketemu dokter selalu yang tepat gitu. Kadang kan bisa aja kita ketemu dokter yang salah prediksi, salah obat. Nah setiap aku ke dokter kemana-mana, sampai dokter di sini, di mana itu juga jawabannya sama, hasilnya sama, obatnya sama gitu. Jadi Tuhan mempertemukan aku mungkin karena kembali menemukan harapan dan kepositifan ditemukan dengan orang-orang yang tepat gitu kan. Aku juga akhirnya begitu ini doanya cuman ya Allah temukanlah saya sama orang-orang yang tepat gitu. Karena ketemu orang yang salah bisa membuat harapan kita hilang lagi. Begitu kita ketemu orang yang benar pasti memberi kita semangat yang akhirnya kita ada harapan lagi. Ketemu dengan dokter-dokter yang kok kayaknya nenangin hati. Pada saat harapan itu ada, anaknya juga jadi beda. Tadinya anaknya kan obatnya untuk kembali menormalkan, maksudnya mengajarin si ginjal ini, hey ini harus dibuang, ini harus disimpan, jangan balik-balik ya gitu. Itu obatnya steroid, which is anak umur 3 tahun bayangin suruh minum steroid sekian banyak dosisnya dalam waktu sehari. Itu pasti ada efek sampingan. Steroid itu bener-bener diminum 3 bulan lebih aja itu akan ada berakibat katarak tulang gitu. Tapi memang nephrotic syndrome satu-satunya obat itu. Ya udah kita pasrah aja kan, positif. Nah anaknya tuh awalnya aduh bener-bener setiap dikasih obat tuh kayak berantem, harus dipegangin apa. Itu selama sebulan tuh temperamentalnya minta ampun semua. Itu efek dari steroid. Tapi begitu aku udah mulai kalem, dalam arti nemuin harapan, itu anaknya tuh kok ngikut gitu, ngikut nerima obat. It's time for my juice gitu. Hah gitu kan. Karena kan aku juga okay, it's time for you juice. Itu rasa obatnya aku udah tahu deh, pahitnya udah bukan main gitu. Tapi akhirnya anaknya juga jadi lebih nerima gitu. Kalau bahasa Jawanya tuh nerimo gitu, atas ikhlas atas apa yang dia hadapin gitu. Nah jadinya kedepannya jalannya juga kayaknya kok lebih enak gitu. Jadi ya buat aku harapan tuh itu titik dimana pegangan kita lagi untuk melangkah gitu atas apa yang sedang membuat kita terkurung gitu ya, entah sebuah masalah atau apa ya. Gak boleh ngelihat sebuah situasi kondisi itu tidak bisa disamakan dengan orang lain gitu. Semua orang punya garis hidup masing-masing, garis tangannya aja sama Tuhan tuh dikasih berbeda. Tiap manusia itu kehebatan manusia. Bayangin berapa jumlah manusia di muka bumi ini tuh takdirnya beda-beda. Jadi aku dari kecil tuh udah ditanemin sama yang nggak boleh nyamain atau membanding-bandingkan kita dengan orang lain gitu. Misalnya gini, dia dapat masalah gini dikit, ini dikit, masalahnya selesai. Kok dapat jalan keluarnya cepat? Aku udah setahun 2 tahun udah nyumbang, udah sholat 5 waktu, udah semua aku kerjain, nggak juga dapat jalan gitu. Nah itu sebenarnya tuh tes lagi tuh kayaknya tuh gitu. Jadi ya setiap orang punya takdir berbeda, punya tes yang berbeda, karena kita juga punya karakter yang berbeda. Tuhan yang menciptakan kita juga udah kasih tes masing-masing nih ke kita gitu. Jadi ya memang harus dihadapi sekuat mungkin titik itu kita belum ikhlas kali. Jadi pada saat belum ikhlas, belum dibukain jalan gitu. Udah ikhlas katanya ya, kita kan berusaha enggak, aku udah ikhlas apapun yang terjadi. Tapi coba dilihat lagi ke dalam hati, dipikirkan bener nggak udah ikhlas apapun masalahnya gitu. Mungkin di saat titik kita memang ikhlas, pasrah. Ikhlas dan pasrah itu bukan berarti tidak berusaha itu adalah satu hal yang berbeda lagi. Kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin apapun masalahnya, tapi kita juga harus bisa di titik pasrah dan ikhlas gitu. Mungkin kalau udah sampai di titik itu susah sih dijelasinnya. Ikhlas itu kan abstrak gitu. Manusia pasti harus nemuin masing-masing. Mungkin pada satu di titik pasrah, ikhlas, dan jalannya kebuka, dan kita bisa melihat hikmahnya apa sih.